Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 186, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Smith tampak sangat terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu berarti dia hanyalah menantu yang tidak berguna? Mengapa dia menjadi bos di balik Rise Angel Investment Group? Berikutnya, Aiden Enzo berkata dengan datar, "Benar, saya." Dia mengakuinya. Smith menelan ludahnya, dan hatinya sudah penuh dengan kegembiraan. Dia sangat gembira di dalam hatinya, bukankah ini daging besar yang diantarkan ke pintunya? Grup investasi Rise Angel dikatakan memiliki modal ratusan miliar. Tuan Enzo, jika ini masalahnya, mari kita buka dan katakan yang sebenarnya. Serahkan tuduhan terhadap Helen Vigio, dan saya akan mengirim putri Anda kembali. Bagaimana? Smith berkata sambil tersenyum. Mata Aiden Enzo sudah menjadi kotak uang. Aiden Enzo sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat Smith, dan bertanya, "Itu dia?" Smith terkejut. Tidak dapat memahami apa yang dimaksud Aiden Enzo, dia berkata, "Tuan Enzo, apakah Anda memiliki pertanyaan?" Aiden Enzo tersenyum, melirik Smith, dan berkata, "Anda bertanya kepada saya, apakah Anda tidak ingin mendapatkan uang dari saya?" Smith tertegun sejenak, dan tiba-tiba wajahnya berseri-seri dengan gembira. Dia menepuk bahu Aiden Enzo dan berkata, "Tuan Enzo benar-benar bukan orang biasa, dan aku telah melihatnya. Maka saya akan mengatakan itu. Saya ingin bikin melanjutkan produksi, ini untuk menjernihkan hubungan, bagaimana dengan 1 miliar. Smith menyesap anggur merah, dengan senyum cerah di wajahnya. Segalanya tampak terkendali. 1 miliar, aku menghasilkan banyak uang kali ini. Nah, ada sebuah villa di Maladewa. Aiden Enzo bangkit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Bisnis tidak dilakukan dengan cara ini, itu harus adil. Putriku, gantikan kamu dan Helen Vigio, apakah kamu setuju?" Smith mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo, dan berkata, "Aku dan Helen Vigio." "Kenapa? Kamu yakin bisa membunuhku bersama?" Aiden Enzo tersenyum dan berkata, "Mungkin." Smith bertepuk tangan, dan selusin pria kuat berpakaian hitam menerobos masuk langsung dari luar, menggigil. "Aiden Enzo, kesepakatan ini bernilai 1 miliar. Aku melepaskan putrimu, dan kamu melepaskan Helen Vigio, jadi kamu bisa keluar dari sini." Smith menyipitkan matanya dan tersenyum. Sangat percaya diri. Di matanya, Aiden Enzo hanya punya sedikit uang, dan orang berkulit kuning selalu berbahaya. Dia tidak membutuhkan belas kasihan. Namun, Aiden Enzo memutar matanya, dengan sedikit kedinginan di wajahnya, dan berkata, "Saya harus mengatakan, kalian orang kulit putih sangat percaya diri, tapi jangan lupa. Tempat macam apa ini? Kalian orang-orang kotor, tidak akan pernah mungkin untuk bertindak liar di sini sekarang." Senyum di wajah Smith berangsur-angsur membeku, dia menyipitkan matanya, menatap Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, "Hanya ada satu kesempatan, Tuan Enzo, mengapa Anda tidak memanfaatkannya dengan baik?" Aiden Enzo memandang Aiden Enzo dengan jijik. Smith bertanya, "Kamu tampaknya sangat percaya diri." Setelah itu, Aiden Enzo hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, dan di antara beberapa orang yang dibawa di belakangnya, Dejan Lois langsung berdiri. Begitu dia berdiri, suhu di seluruh kantor turun tajam. Hampir seketika, Dejan Lois bergegas keluar. Metodenya sangat kejam, dan cepat. Ini hampir satu gerakan per orang. Saat orang terakhir jatuh, Smith benar-benar panik dan tidak berhenti. Merosot di kursi, menatap Aiden Enzo dengan mata lebar. Melihat ekspresi bingung Smith, Aiden Enzo merasa itu lucu. Sebelumnya, dia masih terlihat tak kenal takut, tapi sekarang dia pengecut. "Bagaimana? Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang?" Aiden Enzo berkata dengan dingin. Smith sedikit bingung sekarang, tetapi dia segera tersenyum dengan kejam. "Aiden Enzo, apakah menurutmu ini akhirnya? Jangan lupa, putrimu masih ada di tanganku. Aku menasihatimu, pikirkanlah. Jika tidak,
kamu akan lihat tubuh putrimu. Wajah Aiden Enzo tenggelam, dan dia tidak berbicara. Smith tampaknya telah menangkap kelemahan Aiden Enzo dalam sekejap, dan tertawa keras. Aiden Enzo, pikirkanlah, 1 miliar, itu bagus untuk mengembalikan perusahaan putri dan istrimu. Bodoh. Aiden Enzo akhirnya tidak bisa tahan. Tunggu, kata dingin. Tatapan itu seperti melihat orang mati. Pada saat yang sama, telepon pribadi Smith tiba-tiba berdering. Dia ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya apakah akan terhubung atau tidak. Presiden Smith, saya menyarankan Anda untuk mengangkatnya, karena Anda akan mendengar bagaimana Anda jatuh selanjutnya. Aiden Enzo tersenyum, dan rasa dingin di sudut mulutnya membuat Smith gemetar. Penampilan yang menakutkan. Setelah ragu-ragu, Smith menghubungkan telepon, dan suara cemas asisten Jinling datang dari ujung sana. Presiden Smith, sesuatu telah terjadi. Markas baru saja mengeluarkan perintah untuk mencabut jabatanmu sebagai presiden. Apa? Bagaimana mungkin? Smith panik. Juga, orang-orang yang terkait dengan Jinling datang untuk menemukanmu. Dengan bukti kejahatanmu, semua properti atas namamu akan dibekukan. Smith mendengar kalimat ini, matanya menjadi gelap, dan dia merasa pusing. Dia menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak histeris, kamu melakukan semua ini. Apakah kamu tidak menginginkan putrimu? Aiden Enzo masih menatap Smith yang gila dengan ekspresi kosong, dan dia menendang keras ketika dia naik. Menyepak, dia berkata dengan dingin, kamu bisa menelepon bawahanmu dan bertanya di mana putriku. Ngomong-ngomong, apakah itu disebut Brooklyn? Smith panik ketika mendengar ini, apa maksudmu? Aiden Enzo berkata dengan tenang telepon saja dan bertanya. Smith dengan cemas memutar nomor Brooklyn, dan mendengar cibiran dari ujung sana, Smith. Halo, itu bukan suara Brooklyn. Ups, dalam sekejap, Smith menutup telepon. Dia melihat Aiden Enzo dengan tidak percaya, dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Aiden Enzo hanya tersenyum dan menendang dengan kasar. Dia berteriak, ketika Anda mengancam saya dengan putri saya, Anda ditakdirkan untuk mati sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang telah Anda lakukan selama ini adalah penipuan, dan tidak ada yang tahu? Untuk belas kasihan setelah beberapa lama, Tuan Enzo, tolong buat syarat. Syarat, Aiden Enzo terkekeh dan berkata, kualifikasi apa yang harus Anda negosiasikan dengan saya? Hidup Anda ada di tangan saya. Setelah didorong pergi, beberapa pria berseragam masuk, memimpin Brooklyn dan lainnya. Brooklyn dan yang lainnya berlutut di depan Aiden Enzo. Dia bersujud dan memohon belas kasihan, Tuan Enzo, biarkan kami pergi, saya salah, kami salah. Smith meminta kami untuk melakukannya. Pada saat ini, Brooklyn begitu saja menuduh Smith. Smith meledak dengan amarah di tempat, mengutuk dengan marah dalam bahasa Inggris. Aiden Enzo hanya menatap Brooklyn dengan dingin, dan bertanya, apakah Anda punya bukti bahwa Smith menjebak? Ya, Brooklyn mengangguk dengan panik. Pada saat itu, Smith jatuh lemas ke tanah, menghadap ke langit. Dia tahu dia kacau. Faktanya sama, setengah jam kemudian, Smith langsung ditahan dan dibawa pergi. Pada saat yang sama, di suite hotel di suatu tempat di Maladewa. Manda Viro sedang melakukan tindakan yang tak terlukiskan dengan seorang pria asing, ketika tiba-tiba pintu didobrak, dan tim bersenjata berat bergegas masuk dan menyeret Manda Viro dari tempat tidur. Jangan bergerak, kamu telah ditangkap. Semuanya, debu mengendap. Aiden Enzo kembali ke rumah sakit dan menghabiskan minggu yang sulit bersama Vivian Low. Minggu ini, Aiden Enzo merawat Vivian Low dengan cermat. Pada hari ini, Vivian Low sedang berbaring di ranjang rumah sakit, menonton laporan berita, dan layarnya adalah wawancara dari cabang asosiasi medis. Kali ini cabang asosiasi medis terkena insiden, Halen Vigio telah ditangkap, dan Presiden Smith dari Asosiasi Umum Jinling juga telah segera ditangkap. Melihat laporan di layar, Vivian Low menoleh dan melihat ke samping berbaring di sofa menutupi wajahnya Aiden Enzo dengan koran tiba-tiba bertanya, suamiku, apakah kamu melakukan apa yang terjadi pada cabang asosiasi medis? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.